Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas tentang uji analisis data. Nah, di sini aku nggak mau ngejelasin cara atau teknik uji analisis data, melainkan aku mau membahas tentang contohnya. Dan contohnya ini mengarah pada teori teknik konseling. Langsung saja, yang pertama yaitu ada uji C kuadrat. Uji C kuadrat digunakan untuk satu variabel X dan tiga variabel Y. Contohnya, eh, penggunaan teknik desensitisasi sistematik untuk menangani fobia, pecandu narkoba, dan depresi seperti itu. Kemudian yang kedua ada korelasi Spearman range. Korelasi ini artinya korelasi itu berarti artinya hubungan. Jadi menggunakan satu variabel X dan satu variabel Y. Contohnya seperti ini. Teknik flooding untuk mereduksi tingkat kecemasan. Tetapi di sini kita menggunakan perspektif konselinya. Contohnya kita menanyai konseli, berapa tingkat kecemasanmu, dan dia menjawab 65% misalkan. Tapi sebelumnya kita udah menentukan seberapa jumlah untuk tingkat yang rendah, kemudian tingkat sedang, dan juga tingkat tinggi. Misalkan dari 0 sampai 100% kita membagi 3 karena tadi ada tinggi, sedang, dan juga rendah. Kita bagi 3 berarti 0 sampai 33 itu tergolong rendah, 34 sampai 66 itu tergolong sedang, kemudian 67 sampai 100 berarti itu tergolong tinggi. Dan si konseli menjawab bahwa dia mempunyai tingkat kecemasan 65%. Oke, aku ganti aja 60%, berarti dia termasuk di golongan yang sedang. Kemudian lanjut ke yang ketiga yaitu korelasi product moment. Nah, korelasi product moment ini juga untuk satu variabel X dan juga variabel Y. Sama, tetapi di sini kita menggunakan perspektif konselor. Bisa jadi seorang konselor ini boleh menggunakan teknik angket, wawancara, atau dokumentasi, atau yang lain-lain. Dan di sini konselor sudah menetapkan nilainya. Jadi bukan dari perspektif konseling, melainkan dari konselor. Biasanya kalau di angket nilai tertinggi itu 4 dan nilai terendahnya itu 1. Jadi nanti kita hitung hasilnya dengan merubahnya menjadi ke angka. Kita masukkan ke Microsoft Excel, kemudian kita menghitung jumlahnya. Kemudian lanjut ke yang keempat yaitu ada korelasi ganda. Korelasi ganda ini dua variabel X dan digunakan untuk satu variabel Y. Jadi ada dua treatment digunakan untuk satu masalah. Contohnya teknik flooding dan teknik desensitisasi sistematik untuk mereduksi fobia ketinggian. Nah, di sini tapi digunakan dalam satu teori untuk treatmentnya itu. Kemudian lanjut yang kelima ada regresi ganda. Regresi ganda sama dua treatment untuk menangani satu masalah. Jadi dua variabel X untuk menangani variabel Y satu. Tetapi di sini kita menggunakan teknik yang berbeda dari teori yang berbeda. Contohnya teknik relaksasi dan kursi kosong untuk menangani gejala emosi seperti itu. Kemudian lanjut yang keenam ada linear sederhana. Nah, linear sederhana ini satu treatment digunakan untuk dua masalah. Contohnya penggunaan future biograph untuk meningkatkan kepercayaan diri. Teman-teman. Jadi meningkatkan kepercayaan diri. Jadi contohnya future biograph untuk meningkatkan kepercayaan diri. Tetapi di sini kita menggunakan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nah, di sini kita bagi dua itu karena Y1 itu kita kasih treatment dan Y2 kita kasih treatment juga, tapi treatment biasa. Misalkan untuk yang kelompok kontrol kita hanya assessment saja, kemudian untuk yang kelompok eksperimen kita kasih teknik future biograph itu tadi.
Terus kemudian sama dan yang ketujuh yaitu ada uji T atau one sample. Di sini kita juga menggunakan satu teknik untuk satu masalah. Aku ambil contohnya sama kayak tadi future biograph untuk meningkatkan kepercayaan diri. Tetapi bedanya kalau di uji T atau one sample ini kita tidak memberikan treatment sama sekali kepada kelompok eh, kontrol. Jadi kita hanya memberikan treatment kepada kelompok eksperimen saja. Itu bedanya sama linear sederhana. Itu teman-teman. Terus lanjut ke contoh yang ke uji yang ke-8 yaitu uji beda dua variabel. Nah, uji beda dua variabel ini satu masalah digunakan untuk satu treatment digunakan untuk dua masalah. Contohnya social modeling digunakan untuk prediksi sifat iri. Oh, enggak salah. Social modeling digunakan untuk mereduksi sifat iri dan meningkatkan motivasi diri, misalkan seperti itu. Kemudian masuk ke uji analisis data yang ke-9 yaitu ANOVA satu jalur. Jadi ANOVA satu jalur ini 3 variabel X dan untuk variabel Y. Y-nya variabel hanya satu aja. Jadi 3 treatment untuk menangani satu masalah. Contohnya teknik flooding, teknik top dog dan underdog, dan teknik kursi kosong untuk menurunkan sifat kebencian. Misalkan seperti itu. Itu ANOVA satu jalur. Terus yang untuk yang ke-10 yaitu ada ANOVA 2 jalur. Ini satu treatment digunakan untuk satu masalah, kemudian kita bandingkan dengan satu treatment lagi untuk satu masalah lagi. Nah, di sini yang digunakan itu masalahnya itu dalam satu rumpun. Jadi kita ini tujuannya untuk membandingkan gitu lebih efektif mana treatment A sama treatment B untuk menangani suatu masalah tersebut. Contohnya gini, teknik flooding digunakan untuk mereduksi depresi dan teknik desensitisasi sistematik untuk menangani anxiety disorder. Nah, depresi dan anxiety disorder ini kan dalam satu rumpun gitu, hampir sama. Kemudian kita bandingkan antara teknik flooding dan teknik desensitisasi sistematik ini lebih efektif mana gitu. Sebenarnya ini terdiri dari 2 judul tetapi dijadikan satu. Terus kemudian yang ke-11 ada uji Wilcoxon. Nah, Wilcoxon ini datanya normal teman-teman. Contohnya kita meneliti kelompok kontrol berjumlah 10 dan kelompok eksperimen juga berjumlah 10. Kemudian yang terakhir ada Mann Whitney, ini digunakan pada data yang tidak normal. Contohnya kelompok kontrol kita meneliti 10 orang, kemudian untuk kelompok eksperimen kita meneliti 12 orang. Jadi itu tadi macam-macam uji analisis data, ada 12 yang saya jelaskan dan berkaitan dengan teori teknik konseling. Cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.